Ya, sekarang kita masuk ke dalam pokok bahasan tentang pekerjaan iblis dan malaikat-malaikatnya. Yang pertama adalah bahwa iblis ini dan malaikat-malaikatnya melawan Allah. Iblis ini berusaha untuk merusak tatanan ciptaan Allah. Kejadian 3 ayat 1-6. Iblis ini juga menghalangi rencana keselamatan Allah di dalam Matius 2 ayat 13 dan Matius 16 ayat 22-23. Jadi kalau ada usaha-usaha yang menghalangi rencana keselamatan, ya, mengacaukan pelayanan, ya, mengacaukan pemberitaan Injil, ya, mengacaukan kabar sukacita. Nah, ini ada kemungkinan ada yang mendalangi, ya, yaitu iblis itu sendiri. Kemudian iblis juga menyerongkan pesan sejati Allah. Kisah 13 ayat 10, Galatia 1 ayat 6-9, itu menjelaskan bahwa salah satu tugas dari iblis ini, pekerjaan dari iblis ini adalah firman Tuhan itu diputar balik. Ya, firman Tuhan itu, kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu diselewengkan, diserongkan, dipelintir, diputar balik. Tetapi kalau ada orang yang tidak mengerti firman Tuhan, tidak paham teologi, terkadang apa yang disampaikan itu seperti benar. Tetapi sesungguhnya itu adalah kebenaran firman Tuhan yang sudah diselewengkan, sudah diserongkan. Makanya kita harus berhati-hati secara khusus pada akhir zaman, di mana akan muncul banyak nabi palsu, guru-guru palsu, ya, teolog-teolog palsu akan muncul bertebaran seperti jamur di musim hujan. Nah, itu berarti bahwa kita baru melangkahkan satu langkah ke kiri, ya, di situ sudah ada firman Tuhan yang sudah diselewengkan. Kita belok kanan, baru melangkahkan kaki 1-2 langkah, sudah ketemu orang-orang yang lagi menyerongkan pesan sejati Allah. Nah, itu berarti bahwa akan semakin banyak yang seperti itu menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Yaitu berarti bahwa menjelang kedatangan Tuhan Yesus, iblis akan semakin bekerja keras. Iblis itu akan lembur, bekerja 24 jam. Ya, kalau kita hanya bekerja dan melayani Tuhan santai-santai saja, waduh, itu bisa kalah ya dengan pola dan sistem kerja dari si iblis. Kemudian iblis ini juga menentang gereja. Kisah 8 ayat 1 dan Kisah Rasul 12 ayat 1-4. Dan ini adalah pekerjaan-pekerjaan dari iblis, ya, dalam konteks secara transenden, ya, secara tidak kelihatan. Kemudian pekerjaan yang berikutnya itu berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan kerajaan Allah, ya. Nah, sekarang berkaitan dengan manusia. Yaitu pekerjaan iblis itu adalah menyiksa umat manusia. Ya, iblis itu sukanya menghalang-halangi kebahagiaan manusia. Iblis juga bisa mengakibatkan sakit penyakit jasmani maupun rohani. Ya, penyakit psikologi. Orang stres, depresi, itu bisa oleh karena iblis. Bahkan skizofrenia, bipolar, ya, punya kepribadian ganda, itu bisa disebabkan oleh iblis. Bahkan iblis juga bisa mengakibatkan penyakit-penyakit jasmani. Kadang-kadang kalau kita melayani orang sakit, kita perlu melakukan pengusiran roh setan. Kan kita nggak tahu orang ini sakit oleh karena apa. Kalau dia sakit oleh karena keteledorannya menjaga kesehatan, ya udah, ditangani oleh dokter. Tapi kalau dia sakit itu ternyata adalah karena iblis, maka jalan keluarnya bukan dibawa ke dokter. Jalan keluarnya adalah pelepasan dari kuasa kegelapan, ya. Dengan diusirnya iblis itu dari kehidupan dia langsung akan mengalami kesembuhan dari sakit penyakit jasmaninya. Tapi kalau kita tidak mampu mengidentifikasi, ada orang sakit, kita bawa ke rumah sakit, ditangani oleh dokter, nggak sembuh-sembuh. Ternyata sakitnya bukan karena sakit keteledoran menjaga kesehatan, tetapi sakit yang disebabkan oleh iblis. Ya, sekalipun itu ditangani dokter, dia akan tetap sakit. Jadi kalau sakit yang disebabkan oleh iblis, jalan keluarnya bukan penanganan medis, tapi pengusiran roh jahat.
Lalu kemudian tugas pekerjaan iblis berkaitan dengan manusia, yaitu iblis itu menghalang-halangi orang percaya datang kepada Tuhan. Kisah 13 ayat 10 sampai 13, Matius 23 ayat 13 sampai 14. Dan kemudian iblis memikat orang-orang percaya itu untuk meninggalkan iman mereka. Yeremia 10 ayat 14-15, Matius 4 ayat 5 sampai 7, ya. Jadi iblis itu memikat orang-orang percaya supaya orang percaya meninggalkan iman. Iblis menghalang-halangi orang percaya datang kepada Tuhan. Iblis menghalang-halangi kebahagiaan manusia. Iblis mengakibatkan penyakit, mengakibatkan masalah. Bisa saja masalah di kantor, masalah perusahaan, masalah bisnis, atau masalah-masalah kehidupan yang lain bisa saja disebabkan oleh iblis. Karena itu, dalam pelayanan kepada orang-orang yang mengalami masalah, anak-anak Tuhan yang mengalami masalah, kita harus betul-betul bisa mengidentifikasi masalah ini disebabkan dari siapa? Dari dirinya sendiri ataukah dari kuasa gelap? Kalau dari kuasa gelap, ya kita harus melakukan pelayanan pelepasan terhadap kuasa-kuasa kegelapan. Berkaitan dengan pekerjaan iblis terhadap manusia, ini ada beberapa cara yang dipakai oleh iblis, mulai dari cara yang kasar sampai cara yang halus. Cara yang kasar itu biasanya mempengaruhi orang untuk melakukan dosa-dosa yang kasar. Misalnya membunuh orang lain, mencuri milik orang lain, itu dosa-dosa yang kasar, ya. Kemudian memfitnah orang lain, menjadi saksi dusta terhadap orang lain. Ini pekerjaan-pekerjaan iblis dalam mempengaruhi manusia secara langsung dengan perbuatan-perbuatan jahat yang kasar. Nah, tetapi ada juga cara-cara dari iblis itu menggunakan cara-cara yang halus ketika iblis ini menyerang anak-anak Tuhan. Nah, cara halus ini seperti apa? Menghipnotis, ya, mengambil perhatian atau konsentrasi kita sementara, diambil alih atau dialihkan, ya, fokus kita itu dialihkan, seolah-olah kita itu seperti dihipnotis. Kemudian kadang-kadang, atau bukan kadang-kadang ya, seringkali iblis itu membungkus sesuatu yang kelihatannya baik. Tetapi sebenarnya di dalamnya itu ada pesan-pesan demonis, ya. Ada pesan-pesan kuasa kegelapan. Dan ini kadang-kadang seringkali tidak disadari oleh banyak anak-anak Tuhan. Misalnya saja seperti tarian-tarian TikTok. Ada beberapa tarian-tarian TikTok itu yang kemudian ternyata merupakan kegiatan-kegiatan penyembahan-penyembahan terhadap berhala, bahkan penyembahan kepada iblis. Salah satunya yang sering dibahas di TikTok itu yang begini tuh, ya. Yang seperti ini. Terus kemudian terakhir itu kalau tidak salah gini ya, hell. Ini sebenarnya lambang iblis itu. Itu lambang iblis. Apalagi kalau digunakan tangan dua seperti ini, itu lambang gereja setan. Dan biasanya anggota-anggota gereja setan itu kalau berjumpa dengan anggota gereja setan yang lain itu berkomunikasi dengan tanda-tanda seperti tadi. Bayangkan saja berapa juta orang yang menari-nari dengan menggunakan lambang-lambang iblis. Nah, jangan-jangan ada mahasiswa teologi juga yang nari-nari kayak gitu. Kalau ada, bertobat itu. Karena itu bisa menjadi celah bagi iblis untuk masuk di dalam diri orang itu. Nggak boleh. Bahaya sekali. Ya. Sebenarnya kalau ada waktu yang banyak, sebenarnya kalau lebih bagus lagi, ada mata kuliah satanologi, khusus satanologi. Karena kalau kita hanya bahas 2 jam atau 2 kali pertemuan, nggak cukup. Ada banyak materi-materi saya yang belum tersinggung. Belum disinggung. Misalnya saja, tanda-tanda demonis, kita belum bahas. Saya belum tunjukkan simbol-simbol gereja setan, simbol-simbol iblis. Saya kan belum tunjukkan. Bagaimana sikap kita terhadap benda-benda yang memiliki lambang-lambang iblis, lambang-lambang kuasa gelap. Itu kan belum kita bahas.
Banyak yang belum kita bahas. Nah, jadi itu cara halusnya. Jadi membungkus, misalnya saja dengan senam. Pak, ini kan cuman senam. Kenapa sih senam kok ndak boleh? Orang Kristen ini sok-sok suci. Senam aja ndak boleh. Nah, bukan senamnya yang ndak boleh. Tapi di dalam gerakan senam itu, ternyata ada gerakan menyembah Dewa Matahari. Itu yang disebut dengan gerakan Surya Manaskar. Gerakan menyembah Dewa Matahari. Jadi terkadang kita berpikir, oh ini kan hanya senam. Ya, masakan dengan senam ini kok kita jadi berdosa. Ya kalau kamu sekarang menyembah Dewa Matahari tapi kamu anak Tuhan, tuh gimana? Tuhan tersakiti enggak hatinya? Tersakiti. Jangan hanya karena simbol, ini kan cuman simbol. Yang penting hati saya mengiring Tuhan, hati saya setia, hati saya tulus dengan Tuhan Yesus. Oh, kalau cuma simbol-simbol gini kan nggak ada efeknya. Ya, bagi otak kita mungkin nggak ada efeknya, bagi Tuhan efeknya sangat besar. Contoh, kalau misalnya kamu berpacaran, ya ini saya kasih analogi, kamu berpacaran dengan si A. Lalu si A ini, dia bawa foto pacar lamanya. Di dompetnya ada foto pacar lamanya. Lalu secara nggak sengaja kamu lihat dompet pacarmu, loh, Bang, ini siapa Bang? Oh ini teman lama. Ayo ngaku Bang, teman lama atau pacar lama? Iya ini pacar lama. Lu kok ada di dompet kamu? Lu kan saya sudah putus. Saya kan sekarang sudah menyerahkan cintaku seutuhnya kepadamu, Say. Ini belum sempat aja aku keluarkan dari dompet, belum sempat aku keluarkan. Belum, ini mau aku keluarkan sudah keburu, kamu udah lihat. Wah, apa ndak marah? Coba, marah dia. Wah, ini kamu masih berhubungan ini. Nah, hanya gambar saja itu bisa menimbulkan kecemburuan. Manusia saja bisa merasakan seperti itu, apalagi Allah yang menciptakan perasaan manusia. Jadi, bukan hal yang sepele. Itu bagi Allah itu sudah masalah besar. Nah, itu cara-cara dari iblis. Ada cara yang halus, ada cara yang kasar. Cara halus yang lain, dia juga bisa gunakan ilmu pengetahuan. Kita seolah-olah menggali ilmu. Kita seolah-olah belajar. Tapi sebenarnya yang kita pelajari itu ada berita-berita demonis ya. Jadi ada pesan-pesan kuasa gelap di dalam ilmu pengetahuan. Ada enggak Pak? Ada. Bapak bisa buktikan, sangat bisa. Sangat bisa. Kemudian dari aromaterapi. Wah Pak, masa sampai aromaterapi pun ada kuasa gelapnya. Bapak ini mengada-ada aja. Oh, hati-hati. Pak, itu relaksasi, Pak. Oh, ini kan cuman relaksasi. Dengarkan YouTube, ya, dengarkan lagu-lagu relaksasi, air hujan, gemericik, lalu ada nada-nada, alunan-alunan yang bikin kita ngantuk, ya. Ini kan cuman relaksasi, Pak. Dalam bentuk irama. Masa nggak boleh? Ya kalau relaksasinya itu umum, normal, nggak apa-apa. Tapi ada sekarang itu relaksasi-relaksasi yang seperti itu. Di dalamnya itu tersimpan alunan-alunan demonis. Irama-irama demonis. Tersimpan di dalam alunan relaksasi. Jadi kalau ada orang mengikuti alunan relaksasi itu, dia itu seperti mendengarkan mantra dari kuasa gelap. Tetapi yang terselubung oleh musik. Bisa enggak Pak seperti itu? Oh sangat bisa. Sangat bisa. Ya, jadi hati-hati ya. Kalau cuma pekerjaan iblis yang kasar-kasar gitu, itu oke lah, kita langsung bisa mengidentifikasi. Mencuri, oh itu udah pasti dosa. Bohong, oh udah pasti dosa. Relaksasi, waduh, mikir dulu. Ya, jangan-jangan ini enggak berdosa. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Intinya, garis besarnya, hampir seluruh bidang kehidupan manusia telah disusupi oleh pesan-pesan demonis. Hampir di seluruh bidang kehidupan telah disusupi oleh pesan-pesan demonis. Jadi hati-hati. Hati-hati. Kalian sebagai hamba-hamba Tuhan harus diperlengkapi oleh kemampuan untuk membedakan roh. Kalian harus minta kepada Tuhan, kepada Roh Kudus,
supaya kalian diberikan karunia untuk bisa membedakan roh. Jadi ketika kalian nanti melayani orang, kalian dapat karunia rohani itu. Langsung kalian tuh bisa langsung melihat, oh orang ini ada masalah. Lalu kemudian dengan konseling pribadi, dengan pastoral konseling, masalahnya kemudian diungkapkan sedikit demi sedikit. Lalu dilayani, dibebaskan dia dari belenggu kuasa dosa, kuasa kegelapan. Nah itu caranya. Ya. Tetapi kalian juga harus dibekali oleh pengetahuan-pengetahuan seperti ini. Jangan sampai kita nggak tahu, bahkan mungkin kita jadi pelanggannya nanti. Waduh Pak, selama ini saya senam kayak gitu Pak. Waduh Pak, selama ini saya melakukan itu. Ya kalau selama ini kamu sudah melakukan itu, bertobat. Kemudian ada juga, ini masih diperdebatkan ya, kemampuan otak tengah. Ya ada juga yang menggunakan kemampuan otak tengah itu untuk melakukan berbagai macam terapi. Bahkan terapi-terapi psikologis itu menggunakan kemampuan otak tengah. Nah, ada beberapa, ini masih diperdebatkan. Ada beberapa teolog yang mengatakan bahwa kemampuan otak tengah itu sudah disusupi oleh pesan-pesan demonis, ya, pesan-pesan kuasa kegelapan. Ada unsur-unsur kuasa kegelapan di dalam itu. Kemudian juga psikologi, ya, misalnya berpikir positif. Kadang-kadang kita itu tidak bisa membedakan antara berpikir positif yang dikatakan oleh firman Tuhan dengan positive thinking secara psikologi. Bingung kita. Ini sekarang berpikir positif, ini positive thinking. Ini produk dari mana? Kalau ini produk dari Alkitab, oke. Tapi ada positive thinking adalah produk dari psikologi. Nah, kalau produk psikologi, positive thinkingnya itu bahaya itu. Bahaya. Pak, gimana caranya kita bisa tahu positive thinking itu? Wah, itu ada pelajarannya lagi. Ya. Makanya sebenarnya STT Duta Panisal itu kalau bisa ya di semester-semester berikutnya itu memasukkan mata kuliah satanologi, okultisme. Supaya belajar yang kayak gini untuk memperlengkapi mahasiswa teologi sehingga mereka siap masuk dalam pelayanan. Karena apa? Karena mahasiswa teologi ini kalau sudah diwisuda itu masuk dalam peperangan rohani. Bahwa perjuangan kita itu bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh penguasa-penguasa di udara. Jadi kita itu, peperangan kita itu bukan melawan satu lawan satu. Kita melawan kerajaan iblis. Penguasa-penguasa, bayangkan penguasa-penguasa iblis yang dihadapi. Ya kalau sekarang selama ini yang goda saudara itu hanya kerucuk-kerucuknya iblis ya. Maksudnya yang kopral-kopral, yang jabatan paling rendah, yang baru kopral-kopral sudah kelepek-kelepek kita. Apalagi kalau yang kolonel, yang kapten, yang mayor jenderal yang datang. Maksudnya mayor jenderalnya dari kuasa kegelapan ya, kerajaan kegelapan, kerajaan iblis. Amat potang-panting anak-anak Tuhan. Nggak diperlengkapi. Karena itu sekarang mulai memperlengkapi diri, menggunakan senjata-senjata rohani. Karena kita berjuang itu bukan melawan kerucuk-kerucuk, bukan melawan kopral-kopral. Yang kita lawan itu jenderal-jenderal di kerajaan kegelapan itu. Penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat di udara. Nah kalau kita hanya sendiri saja berjuang ya dilibas itu. Pak, bagaimana Pak kita mempersiapkan diri untuk masuk di dalam peperangan rohani? Ada kuliahnya lagi. Nggak cukup waktu kita. Gitu. Ya, jadi intinya begini. Pekerjaan dari kuasa kegelapan itu, kalau itu dilakukan secara terang-terangan, ya pekerjaan yang kasar, kita dapat mengidentifikasi. Nah, masalahnya ada pekerjaan-pekerjaan yang halus. Nah, seperti tadi, bahwa iblis itu selalu menghalang-halangi kebahagiaan manusia. Iblis bisa menyebabkan sakit penyakit maupun sakit rohani. Iblis menghalang-halangi orang percaya datang kepada Tuhan. Dan iblis itu selalu mencoba untuk memikat orang percaya untuk meninggalkan iman mereka. Caranya bagaimana? Ya dengan cara halus dan juga dengan cara kasar. Nah yang harus kita waspadai adalah cara-cara yang halus. Diselubungi dengan hal yang baik, diselubungi dengan sesuatu yang seolah-olah tidak terlihat berdosa, tetapi di dalamnya
ada pesan-pesan demonis, ada unsur-unsur kuasa kegelapan yang dapat menjerumuskan dan menjebak orang. Dan orang itu pada akhirnya jatuh di dalam dosa dan keberdosaan. Begitu. Ya, sampai di sini ada pertanyaan?